teman-teman di vlog kita, perkenalkan kita dari kelompok Satu. Kita hari ini mau ngapain ya? Ngapain ya? Yuk ikutin terus. Hai, nama aku Riha dan pastinya aku nggak sendirian nih. Ada Alifa, Diana. Jihan. Pernah nggak sih kalian datang ke masjid atau ke taman dan melihat sampah berserakan? Rasanya gak nyaman kan? Jadi hari ini kita akan melakukan aksi bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitar masjid. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Buat apa sih? Jadi yuk kita bahas. jadi teman-teman, permasalahan lingkungan yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita adalah lingkungan masjid. Apa sih yang membuat masjid kita menjadi kotor? Padahal itu adalah tempat untuk kita beribadah. Penggunaan masjid juga bisa menjadi alasannya loh teman-teman. Penggunaan masjid yang relatif jarang serta minimnya aktivitas keagamaan di masjid tersebut juga bisa menjadi pemicu pembersihan tidak dilakukan secara rutin. Adanya taman di lingkungan masjid yang menjadi tempat bermain untuk anak-anak juga mempengaruhi lingkungan. Minimnya tempat sampah di masjid dan taman juga menjadi faktor utama. Gak nyaman kan kalau tempat ibadahnya kayak gitu? Mungkin banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan itu. Apalagi di tempat ibadah seperti ini yang harusnya bersih dan terawat ya. Kalian pasti pernah ngalamin deh ke tempat ibadah yang ada sampah numpuk, terus ada jejak kaki yang nggak dibersihin gitu. Apalagi tempat ibadah yang terbuka untuk umum, bukan untuk warga lokal aja. Kesadaran masyarakat juga jadi alasannya loh. Sudah seharusnya kita sama-sama menjaga kenyamanan di tempat ibadah. Menurut Indonesian Journal of Public Community and Health Medicine, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan loh. Contoh yang sering kita temui adalah demam berdarah atau juga yang sering disebut dengan DBD. Kenapa sih lingkungan yang kotor dapat menyebabkan DBD? Lingkungan yang kotor dan lembab menjadi tempat terbaik untuk nyamuk dengan spesies Aedes aegypti berkembang biak dan menyebabkan DBD loh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Pak dari SMKN Negeri 7 Bandung. Izin mewawancarai Bapak untuk mengenai kondisi kebersihan dari Masjid Baitul Salam di perumahan My Home Arca Mani. Apakah Bapak berkenan? Ya, saya berkenan diwawancarai. Sebelumnya, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri? Nama saya Iwan, saya warga asli yang menetap di Komplek My Home Arca Mani. Oh begitu Pak Iwan, sudah berapa lama tinggal di Komplek My Home? Saya tinggal di sini mulai tahun 2020, sehingga sudah 5 tahunan. Baik Pak. Selanjutnya ke pertanyaannya, apakah Masjid Baitul Salam rutin dikunjungi atau digunakan oleh warga? Ya, Masjid Baitul Salam di Komplek My Home Arca Mani ini digunakan untuk ibadah, sholat dan kegiatan lain, contoh pengajian, itu oleh warga My Home Arca Mani. Biasanya yang beribadah di sini hanya warga lokal, apa ada warga dari luar perumahan My Home Pak? Ya, untuk yang menggunakan, karena spesifik ini adalah di komplek dalam perumahan, lebih banyak digunakan oleh warga, tetapi tidak menutup untuk warga lain yang mungkin bertamu atau mengikuti pengajian hadir di tempat ibadah atau Masjid Baitul Salam. Baik Pak. Kalau untuk kebersihannya, apakah ada yang membersihkan untuk masjidnya? Masjid ini bagian dari komplek My Home Arca Mani secara keseluruhan. Untuk petugas kebersihan itu ada 2 yang secara rutin membersihkan seluruh komplek dan termasuk di taman dari Masjid Baitul Salam. Pak, seberapa sering sih dibersihinnya Masjid Baitul Salam? Masjid Baitul Salam ya ini karena warganya termasuk pengantin muda menurut saya, sehingga lebih banyak digunakan ketika sholat subuh, maghrib dan isya. Sedangkan waktu duhur dan asar karena lebih banyak bekerja sehingga di luar. Untuk pengelolaannya, apakah ada yang mengelola untuk jadwal kebersihan
kebersihan atau sekiranya? Komplek ini mempunyai paguyuban yang pengurus yang ada sesi rohaninya, tetapi tidak spesifik mempunyai marbot yang tinggal di dalam masjid, sehingga ya kebersihannya mungkin akan mengikuti dari petugas kebersihan komplek secara lain. Mas, itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Kita mulai dengan membersihkan lantai masjid dan tidak lupa juga untuk dipel ya teman-teman. Salah satunya adalah kerak-kerak yang nempel di tempat wudhu. Yuk kita bersihin. Sajadah dan perlengkapan sholat lainnya terkadang tidak dikembalikan lagi ke dalam rak sehingga membuat masjid terlihat berantakan. Nah, kalau gini jadi lebih nyaman kan? Fasilitas di dalam masjid bukan hanya tanggung jawab warga lokal, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus membantu untuk menjaga fasilitas yang disediakan. Penempatan tempat sampah juga berpengaruh loh teman-teman, supaya kita lebih mudah untuk membuang sampahnya. Nah, dari pembahasan tadi, gimana nih teman-teman? Menjaga kebersihan lingkungan harus lebih baik ya. Ditambah lagi, menjaga lingkungan sangat berhubungan kan dengan kesehatan kita. Kalau kebersihan gak dijaga, gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan kita? Maka dari itu, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memulai? Teman-teman, ayo kita lebih sadarkan diri untuk menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Salah satunya di masjid ya, karena masjid adalah tempat kita beribadah sebagai seorang muslim. Kenyamanan yang kita dapatkan bukan untuk diri kita sendiri loh, melainkan juga untuk orang lain. Oke teman-teman, alhamdulillah aktivitas bersih kita hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dan menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Aku Alifah, Aku Diana. aku Riha, Dan aku Jihan. kami pamit undur diri.